Okay, hi, welcome back. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Ayo berhenti berbicara. Oh, that worked. Ya, Okay, ya berhasil deh. let's practice this meditation together. Ayo kita praktekkan meditasi ini bersama-sama. Let's start with 30 breaths, okay? 30 breaths. Try to get Dimulai dengan 30 kali pernafasan. 30 breaths. 30 kali pernafasan. Which nostril? Hitung 30 kali nafas keluar dan nafas masuk. Inhale left, exhale right. Okay, here we go. Jadi tarik nafas dengan lubang hidung sebelah kiri, kemudian keluarkan nafas lewat lubang hidung yang sebelah kanan. Gimana bisa memastikannya? Dibayangkan aja.
So the first Jadi jadi bagian pertama dari meditasi ini, saya ingin Anda membayangkan warna merah di dalam pikiran Anda, hanya warna itu. Dan biasakan untuk melihat warna merah dengan mata tertutup. Dan itu perlu latihan. Dan itu bagaimana kita akan memulai meditasi kita. Anda akan memunculkan warna merah di dalam pikiran Anda dan mampu membayangkan warna merah dalam pikiran Anda. Sekarang rubah menjadi warna kuning. Anda bayangkan warna kuning di dalam pikiran Anda. Anda bayangkan warna kuning memenuhi pikiran Anda. Sekarang ganti dengan warna putih, gambarkan warna putih di dalam pikiran Anda. Now we'll do some shapes, and I'd like you to start. There's a big mountain. Sekarang kita akan mulai dengan bentuk, dan Anda bayangkan gunung. Kita akan membayangkan gunung yang berada di Diamond Mountain, dan kemudian bayangkan orang yang menandatangani. Bayangkan gunung itu yang ada di belakang mereka, dan kecilkan gunung itu supaya berada di tengah pikiran Anda. Coba bayangkan gunung yang tingginya kurang lebih 2 km itu, dan susutkan menjadi 1 inci aja supaya bisa masuk ke dalam pikiran Anda. Dan masukkan itu ke dalam pikiran Anda. Now I'd like you to take that little Mount McCullough and move it out of your mind. Sekarang And it's still tiny. It fits in the palm of your hand. So in the palm of your hand. Oke, sekarang ambil gambar gunung yang kecil yang besarnya 1 inci tadi,
coba tarik dan ambil dengan genggaman tangan Anda. Dan sekarang Anda genggam seluruh gunung tersebut. Now I'd like you to, in the center, Sekarang di pusat pikiran Anda, jadi ambil satu helai rambut dari kepala Anda dan taruh di tengah pikiran Anda. Dan Anda fokus kepada sehelai rambut tersebut yang berdiri di depan pikiran Anda. now send that single hair outside. Sekarang singkirkan sehelai rambut tersebut Behind the temple at Diamond Mountain, where the mountain used to be. Now there's a single hair from your head. dan letakkan di Size as the mountain. gambar At the end. gunung yang tadi yang berada di belakang biara tempat mereka berada. Ada gunung. Nah, sehelai rambut tadi letakkan di atas gambar gunung, ya, sehingga menutupi gunung yang tadi, satu helai rambut. Then imagine one of those beautiful Diamond Mountain puffy white clouds in a blue sky. Bayangkan gunung tersebut. There, okay, like over the mountain, there's a large white fluffy cloud. Jadi di atas gunung tersebut ada awan warna putih yang bergumpal-gumpal yang berada di belakang dari rambut tadi. Dan di belakangnya langit biru. Bring the cloud into the center of your mind, shrink it. Dan kemudian ambil gumpalan awan tadi dan susutkan sehingga hanya 1 inci, kecilkan hingga 1 inci dan masukkan ke dalam pikiran Anda. Now dissolve your whole body into that cloud. Dan sekarang larutkan seluruh tubuh Anda The cloud was in the middle of your mind. ke dalam awan, gumpalan awan kecil tadi. Dissolves into the cloud, and there's just a tiny cloud. Tadinya awan tersebut berada di dalam pikiran Anda, tapi sekarang tubuh Anda mengecil dan larut masuk ke dalam awan tersebut. Look like a cloud.
Jadi tubuh Anda sekarang berada di dalam awan tersebut, walaupun awan tersebut sangat kecil. You can picture the hot hills, Bayangkan seluruh rumah iron floor, red hot, dan dengan naked dengan lantai besi, dengan orang-orang yang sedang screaming in pain. bayangkan orang-orang yang sedang berteriak kesakitan berada di setrika besi yang panas. Bring the clouds, bring yourself. Kemudian bawa diri Anda, bawa awan tersebut ke dalam ruangan tersebut. Send down a nice Dan kirimkan rain on the iron floor of the hot hills starts to cool down. dan dengan awan yang Anda bawa masuk ke ruangan tersebut, memberikan hujan yang membuat ruangan tersebut dingin. Jadi lantai panas yang dari besi tadi mulai mendingin. Sehingga orang-orang yang berdiri di atasnya tidak harus lagi berlari-lari menghindari panas tersebut. Very cool. You are each drop. Dan kemudian hujan tersebut sangat sejuk, dan setiap tetesan dari awan tersebut adalah perwakilan dari diri Anda. Dan orang-orang yang ada di atas lantai besi tadi berharap untuk bisa menerima tetesan hujan yang berasal dari Anda. Dan Anda menjadi tetesan air hujan itu yang jatuh ke atas tangan mereka, ke atas kepala mereka, ke atas tubuh mereka, dan memberikan kesejukan, rasa nyaman, air hujan yang sejuk dan memberikan rasa nyaman kepada orang-orang tersebut. Dan mereka merasa sangat bahagia. Then you decide to become a beautiful house where they can stay. Personally, dan Anda memutuskan untuk menyediakan rumah untuk mereka tinggal di situ, retreat cabin, but a little bit seperti pondokan yang ada di Diamond Mountain, tapi agak lebih besar, fancy but comfortable. And tidak mewah tapi nyaman dan bisa ditinggali. now they need a place to stay. Karena sekarang orang-orang tersebut membutuhkan tempat tinggal dan Anda menjadi tuan rumah dari rumah tersebut. Kind of see this beautiful green grass and Jadi beautiful little dunia neraka tadi telah berubah menjadi rumput hijau di tengah pondok, dengan ada pondokan di tengahnya yang berudara sejuk, dan kemudian orang-orang tadi merasa senang, bahagia, berjalan menuju pondok tempat yang Anda sediakan. I'm a couch. Dan kemudian tubuh Anda menjadi rumah itu, Anda menjadi sofa, menjadi meja makan, menjadi kursi. Andalah itu. Dan Anda menjadi pakaian. Soft clothing. Whatever's your favorite. Mereka bisa merasakan pakaian indah yang terbuat dari diri Anda. In my hot hell, Jadi beings get really nice cotton cowboy di dunia neraka tersebut semua orang merasakan kehidupan yang lebih indah, mengenakan selimut yang lembut yang terbuat dari diri Anda, furniture. dan mereka mulai duduk di atas mebel yang tersedia di situ. Anda menjadi sofa, Anda menjadi pakaian buat mereka. Then you can become a teacher. Kemudian Anda bisa menjadi guru. Dharma teacher walks in, maybe just looks like a friend.
seorang guru Dharma masuk ke dalam, mungkin kawan Anda, masuk ke dalam rumah yang Anda sediakan tersebut, duduk in a chair in the living room, starts to tell them about di kursi di ruang keluarga dan mulai mengajarkan mereka Dharma, mungkin mengajarkan mereka Tonglen. them about Tonglen. Guru tersebut bicara tentang Tonglen kepada orang-orang tersebut yang tadinya berada di neraka. Anda menjadi sofa, Anda menjadi rumah itu. You are the sky and the clouds outside. Anda menjadi Friend, just a normal friend teaching them Tonglen. dan sekarang Anda menjadi orang yang mengajarkan mereka Tonglen. Then imagine those beings, they start to Dan bayangkan dunia neraka tersebut, go into meditation. They start doing orang-orang tersebut mulai melakukan Tonglen, mereka menyilangkan kakinya dan duduk bermeditasi. and then they become a Buddha. So Dan kemudian mereka menjadi Buddha. the Jadi karena Anda in you sebagai sofa, sebagai rumah, you the sky and the clouds. dan Anda sebagai langit dan sebagai awan, These nice clothes that are you. dan orang-orang tersebut yang berada di dalam pakaian yang Anda menjadi pakaian tersebut, mereka menjadi Buddha. Anda mengajarkan Tonglen kepada mereka. And just enjoy the whole scene. Dan nikmati keseluruhan pemandangan tersebut. Nikmati menjadi rumah tersebut, menikmati menjadi sofa, Enjoy being in the nice clothes. nikmati menjadi pakaian yang bagus, nikmati menjadi guru mereka, And enjoy the Buddhas that they have become. dan nikmati orang-orang itu menjadi Buddha di mana mereka sebelumnya berada di dunia neraka. Then you can put that whole scene, shrink it back. Dan kemudian Anda bisa menyusupkan gambaran tersebut To your heart. masuk ke dalam hati Anda. God held the whole sky, all the clouds. Jadi semua dunia neraka, semua yang awan, langit, gunung, rumah, sofa, pakaian, dan orang-orang yang tadinya berada di dunia neraka yang masuk ke dalam rumah Anda itu semuanya jadi mengecil, The size of a piece of sand. menjadi mengecil menjadi butiran pasir dan kemudian masuk ke dalam hati Anda dan kemudian menjadi surga Buddha Deep in your heart. jauh di dalam hati Anda. Seukuran pasir, butiran pasir masuk di dalam hati Anda. Then you can open your eyes. Sekarang Anda bisa membuka mata Anda, Stretch. regangkan tubuh Anda. Any questions or comments you guys have? Ada pertanyaan atau komentar? Ada yang menunjukkan kotak dari kayu tadi. Jadi pada saat kita melihat gambar gunung dan kemudian ada rambut di situ, apa gunanya kita meletakkan rambut di situ untuk menggantikan si gunung? Ini disebut meditasi bahwa Anda memiliki kekuatan lebih daripada hal-hal di situ yang ada di dunia ini. Jadi itu menggambarkan bahwa Anda mampu menguasai apa yang ada di situ.
knock the top out, Jadi Anda menganggap pushes it bahwa and creates a base. And bahwa gunung tersebut lebih kecil daripada Anda. Bahkan kemudian so anyways, ada contoh di mana seorang guru mampu meremukkan gunung tersebut menjadi butiran pasir. for the colors and four for basically the size adjustments. Jadi di situ dalam meditasi ini kita bermain dengan warna dan juga dengan ukuran, di mana yang besar bisa menjadi kecil. First you have to control colors and shapes and sizes. Jadi pertama Anda harus memiliki kekuasaan terhadap warna, bentuk, dan ukuran. Wait, you need a box. I have 4 questions. Ada 4 pertanyaan. So this is a full meditation. I mean, on giving to the Hauram. Jadi ini meditasi untuk This is the meditation. terhadap dunia neraka. Do all the realms. Kita lakukan ini terhadap semua dunia, termasuk dunia binatang, dunia neraka, Yeah, good. dan kemudian tonglen terhadap diri kita sendiri, dan untuk diri kita di masa depan. Kalau saya punya masalah sekarang, kita juga bisa melakukannya. Ada pertanyaan tentang apakah kita bisa melakukan tonglen terhadap diri kita di masa lalu. Banyak pertanyaan di situ, nanti akan dibahas. Pertanyaan lain. Pada saat mengambil kesedihan dari orang lain, pada saat melakukan tonglen, saya tidak merasakan apa-apa. Apakah itu pertanda buruk? Tidak merasa takut atau apapun. Jadi pada saat melakukannya, kalau kita tidak merasa takut, artinya kita sudah melakukannya dengan baik. Ada percakapan aneh di sini. Ada yang mengatakan bahwa saya terbiasa. Ada orang yang bilang nggak pernah melakukan meditasi kepada seseorang yang benar-benar sangat menderita. Karena tidak ingin mendapatkan keburukan, tidak ingin mendapatkan kesialan dari orang yang katakanlah mengalami penyakit kanker atau apa. Jadi hanya mau melakukan tonglen terhadap orang yang sehat. Jadi ada perasaan bahwa kalau kita benar-benar mengambil penderitaan emosi dari seseorang, itu akan mengganggu hidup kita. Tapi keputusan untuk mengambil penderitaan tersebut ternyata hasilnya itu berlawanan dari itu. Malah kita jadi tidak takut lagi. Dapatkah kita menanam bibit untuk mengambil penderitaan kita sendiri? Karena biasanya kan kita melakukannya kepada orang lain, tapi sekarang kita melakukannya kepada diri kita sendiri. Itu pertanyaan yang sangat baik sekali. Bisakah kita mengambil karma buruk dari diri kita sendiri? Itu pertanyaan yang sangat bagus banget. Dan guru Jasa Michael selalu menekankan bahwa selalu berkata bahwa ada berapa orang yang seorang bodhisatwa harus layani? Semua makhluk hidup. Kemudian ada lelucon di biara. Jasa Michael menghabiskan waktu 8 tahun melayani di dapur, cuci piring. Jadi ada lelucon di sana. Kalau ada seseorang yang melakukan pekerjaan buruk dan piring-piringnya masih kotor walaupun udah dicuci, dikatakan bahwa dia sudah mencuci piring untuk semua makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup itu artinya klise. Artinya, biasalah semua orang melakukan segala sesuatu untuk semua makhluk hidup. Itu udah kayak nggak ada artinya lagi. Dan gurunya selalu mengatakan,
Jangan lupa bahwa Anda bekerja untuk semua makhluk hidup. Dan itu merupakan momen yang tegang yang dialami oleh Jesse Michael pada saat bersama gurunya. Mereka berada di Princeton dan gurunya bertanya tentang segala makhluk hidup. Dan kemudian ada orang yang lagi memangkas rumput. Apakah itu semua makhluk hidup? Dan kemudian jawabannya adalah, ya, itu adalah salah satu makhluk hidup. Kemudian dia bertanya lagi, kalau gitu Anda juga makhluk hidup? Jadi ada orang di luar sedang memangkas rumput, mereka tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya, tapi gurunya bilang, oh itu adalah makhluk hidup. Kalau gitu kamu juga makhluk hidup. Ya berarti saya juga makhluk hidup, artinya saya juga harus berlaku baik kepada diri saya sendiri. Jadi waktu itu kayak dikerjain Jesse Michael tahun 1975. Jadi kita adalah salah satu dari makhluk hidup. Dan Anda menanam bibit baik dengan bersikap baik kepada diri Anda sendiri. Stanley, ada yang bisa bantu jawab? Jadi definisi dari karma adalah pergerakan dari pikiran dan perbuatan Anda. Jadi karma itu bukan karena mereka adalah mereka, tapi karena itu karena Anda bermaksud untuk menolong mereka. Itu menjadi karma. Ada pertanyaan lain? Kamu tadi bukannya mau tanya soal meditasi? Ada pertanyaan teknis? Pada saat kita membayangkan warna dan gambar dari gunung, kalau kita bicara tentang membawa kepada pikiran, apakah Anda bicara tentang membayangkan warna itu di dalam hati kita atau di tempat lain dalam tubuh kita? Kalau buat Jesse Michael, kalau dibilang pikiran itu berada di otaknya. Tapi secara teknis sebenarnya itu ada di hati kita. Jadi ada masalah dalam melakukan meditasi ini terhadap cakra hati Anda. Dan orang-orang selalu bilang jangan jangan main-main dengan cakra hati kita. Maksudnya cakra jantung. Karena itu bisa membuat kita gugup, bisa membuat kita gemeteran. Kalau buat Jesse Michael itu pikiran adalah kepalanya. Tapi sungguhnya itu masuk ke dalam cakra perut juga. Jadi dalam retreat 2 hari di sana, kalau Anda mulai merasa gugup, nervous, karena melakukan meditasi, itu simpan semua di cakra perut. Apakah Anda memiliki masalah untuk membayangkan warna? Ada orang yang membayangkannya jadi abu-abu semua. Emang itu perlu latihan. Itulah sebabnya kenapa Buddha ada 20 gambar yang dia ingin ada di biaranya. Karena setiap gambar tersebut memberikan rasa bahagia tersendiri. Dan itu gambar tersebut harus memiliki beberapa warna. Sehingga pada saat Anda menutup mata Anda bisa melihat warna-warna tersebut.
Karena kita membutuhkan warna-warna tersebut pada saat kita memunculkan gambar. Karena kalau nggak gitu nanti semuanya jadi abu-abu warnanya. Pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama adalah tentang pada saat Anda membayangkan warna, jadi dalam meditasi barusan kita hanya berpikir tentang warna, bukan? It's a big piece. Kita bicara tentang satu dinding yang berwarna. And you just staring at it. Dan kemudian kita memandang ke dinding berwarna tersebut. Jadi apakah kita hanya membayangkan warna atau ada bentuk juga di warna tersebut? Jadi pada saat buat si Allison, pada saat dia membayangkan warna merah, dia teringat jubah merah karena sebelumnya dia ambil retreat yang menggunakan jubah merah. I personally have trouble Kalau buat Jesse Michael without a shape. agak sulit membayangkan warna merah tanpa suatu bentuk. Jadi karena itu yang dilakukan dia cari dinding kotak, kemudian dia lukis dengan warna merah supaya dia hanya membayangkan dinding tersebut. Dan kemudian kita masuk ke dalam warna tersebut. Pertanyaan cepat lagi. Dalam meditasi ini, kita membayangkan, kita bermain-main dengan warna, bentuk, dan ukuran. Kemudian kita membayangkan kita jadi kursi, kita jadi rumah, kita menjadi Buddha. Dengan membayangkan itu, apakah kita menanam bibit untuk kita bisa muncul sebagai Buddha? Ya, betul, itu tujuannya. Ya, di dalam penjelasan di buku itu ada bahwa kita bisa menjadi tubuh Buddha. Dan kemudian kita akan menggunakan segala macam warna dan menggunakan segala macam bentuk untuk kita bisa mewujudkan diri kita sebagai Buddha tersebut. Saya tidak percaya bahwa Anda mengatakan bahwa dinding ada 5 warna dan kemudian dalam meditasi tersebut ada 4 warna. Oke, mau dicek. Itu ada di buku master, lagi dicek dulu. Buku yang sangat bagus. Oh, itu buku Sutra Dinaya, sumber dari itunya, meditasinya. Lagi dicek dulu di sumbernya. Ini Sutra Vinaya, buku yang sudah diterjemahkan oleh Teacher Subang. Ganda Panchakasya Karanam Vinaya Sutra. What's Sutra Vinaya. Jadi ini cakrasan. Oh, ini kita bicara tentang roda kehidupan. Itu adalah bagian di mana Sang Buddha mengatakan bahwa cara masuk, pintu masuk ke biara. Ada 5 bagian atau 5 dunia. Bagian sebelum kalimat tersebut. Jadi di pintu masuk tersebut yang dijaga oleh seekor babi, atau bisa juga rusa, atau iblis, atau monster.
yang memegang di roda kehidupan tersebut. Chitra here means various, but Jadi ada berbagai, so the word for a painter in Sanskrit is the atau seorang pelukis. Chitra. Seorang pelukis yang memegang berbagai warna. Vajradhara. He should be holding a vajra. Eh, He should be si pelukis tersebut sebaiknya memegang vajra, him at the door. That's Vinaya Sutra berada di pintu masuk. 12, 17th section. Go to verse 210. Go backwards. Ready? Coba masuk ke ayat 210. This is all from Sugeng's amazing book. Semuanya berasal dari buku yang diterjemahkan oleh Teacher Sugeng. Karanam Niladi Kartsna. Karanam, you should paint colors. Kartsna. Anda perlu melukis warna di dinding. Nila, Niladi. Adi means etc. What's Nila? What's Indo Nila? Sapphire blue. The word in Sanskrit for Warna biru. Indo Nila. What's Paruski? Sini. Yeah. So he said, on the non-three-quarter walls, who asked me the question? I want Jadi dikatakan bahwa di dinding tersebut coba dicat dengan warna biru. So I went and got a commentary for you, which John Brady discovered. And Jadi di dalam terjemahan yang dilakukan oleh John the Brady greatest commentary ever done on Vinaya. ada komentar yang paling luar biasa terhadap Sutra Vinaya. Udah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. He says, Dikatakan bahwa blue. saya ingin melihat warna biru. He says, I want to see lumbo, blue. I want to see serpo, yellow, Saya ingin melihat warna kuning etc. dan saya ingin melihat warna lainnya. But he does. Let me get it for you. Let's look at them. Ini lagi dicari lagi kutipannya. Yellow, red, and white. Jadi di situ ada warna biru, kuning, merah dan putih. The guy who wrote the Vinaya Sutra. Jadi orang yang menulis buku Sutra Vinaya Yellow, red, and white. So blue, yellow, bicara tentang warna kuning, merah dan putih. for painting the wall. Dan itu inti dari kita mengecat dinding. Any other questions? One more. Ada pertanyaan lain? How about two more questions? 2 pertanyaan lagi. Pakai itu yang apa? Box mic-nya itu bentuknya box. Able to hold the object for? Is there a recommended time? Berapa lama kita harus membayangkan Expanding objeknya itu? quickly, should I still prolong it, or is that okay? Yeah, if you notice Uh, in meditation, Apakah kita harus memegangnya, when I'm mem- doing the meditation, memperpanjang waktu untuk memegangnya? elements, I will Jadi dalam meditasi kalau yang minute breaths. I do 5 to 10 breaths. 10 breaths is normal. jadi dalam meditasi di mana kita membayangkan objek-objek yang berubah itu untuk satu objek kita pegang kurang lebih 5 pernafasan So I got used to the perfect 10 many years ago. atau It's 10 kind of natural to me. pernafasan. And I hold it for 10 breaths and then I move to the next scene. If you Jadi kalau Jasa Michael karena terbiasa melakukan 10 pernafasan, feel yourself jadi dia tahan sampai 10 pernafasan terus baru and take masuk ke objek yang berikutnya. Okay, so it's a balance. You have to keep things moving. Jadi kita harus menjaga keseimbangan, kita harus maju ke objek berikutnya, tapi juga pada saat yang sama kita juga harus memegang benda tersebut cukup lama untuk bisa menghayatinya. My question is coming back to the visualizations. Pertanyaannya ada yang selanjutnya adalah tentang membayangkan. Pada saat kita membayangkan rumah, orang yang berlarian, saya paham bahwa kita harus membayangkannya sepersis mungkin, sedetil mungkin. Jadi
supaya gambar tersebut sangat jelas dan detail, mesti nanam bibit apa. Memang kita di dalam latihan ini menjadi apartemen mewah di dunia neraka. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bibitnya apa untuk bisa menggambarkan apartemen mewah di dunia neraka tersebut. Jadi Jason Michael mengatakan bahwa mereka baru saja pergi ke Jepang dan mereka sangat berada di bawah pengaruh dinasti Tang dari China dan mendapatkan budaya Cina yang klasik. Dan mereka sedang bernegosiasi untuk mendapatkan bangunan yang akan dipergunakan untuk universitas. Kalau mendapatkan tempat di Jepang itu nggak gampang, jadi mereka harus bernegosiasi dan itu juga bukan hal yang mudah. Dan tidak bisa untuk terburu-buru di sana. Jadi mereka berusaha melakukannya setelah beberapa bulan dan kemudian minum teh bersama. Bahkan mereka sudah ketemu dan sering ketemu beberapa bulan tapi masih belum bicara tentang mereka ingin mendapatkan tempat. Jadi semuanya harus fokus, harus bersih, harus teratur dan jadi Jepang secara umum merupakan cerminan dari Tang Dynasty, terutama Kyoto. Ada keanggunan di situ. Dan sulit buat orang Amerika. Sangat sulit untuk orang Amerika karena orang Amerika kan berantakan. Ya, jadi kalau kami pulang ke rumah, kalau nggak tahu dengan Anda, tapi kalau Jason Michael sampai rumah langsung ngelempar bajunya. Mungkin nanti diangkat bajunya atau tidak. Jadi kalau orang Jepang itu kan sangat berkesadaran. Jadi pada saat melakukan upacara teh pun mereka menyadari, mereka mengangkat tangannya dengan pelan, kemudian mereka melakukan sesuatu dengan pelan. Tapi kalau Anda berada di sana, Anda bisa lihat dampaknya terhadap cara mereka bergerak itu sangat anggun sekali. Dan membuat lingkungannya juga sangat anggun. Tidak, maksudnya bukan hanya sekadar melipat pakaian, tapi mereka melakukan segala sesuatu itu dengan cara yang indah. Siapa itu yang orang yang suka bikin kotak itu namanya Mari ya kalau nggak salah. Dia menjadi terkenal karena dia selalu bicara kepada orang untuk membersihkan rumahnya. Dan dia membantu Jason Michael merapikan rumahnya. Bahkan dia tahu di kotak yang mana barang tersimpan, makanya disebut tadi si wanita kotak atau kemudian wanita tersebut menikah, punya anak, punya suami. Dan tapi kemudian banyak yang meninggal di dalam kehidupannya. Dia punya 3 anak 10 tahun yang lalu, tapi kesel dan kemudian karena putus asa dia bilang kalau ada lagi orang meninggal dia nggak mau hidup rapi lagi. Jadi kenapa Jason Michael mengatakan semua itu adalah karena wanita tersebut memiliki kemampuan orang Jepang dalam menyadari apa yang dilakukan
dan untuk meletakkan semua dalam secara teratur, rapi. Kalau Jasa Michael kan kalau ngerapihin tempat tidur kan main lempar-lempar aja. Tapi kalau si wanita itu membereskan tempat tidurnya itu rapi sekali. Jadi ada rasa peduli seperti samatah gitu. Kalau Jasa Michael merasa tidak terlalu bagus di situ. Tapi itu menanam bibit supaya kita bisa melakukan, kita memperhatikan detail pada saat kita membangun apartemen mewah di dunia neraka tersebut. Bagaimana kita merapikan rumah kita, bagaimana kita menjaga jadwal kita, mengatur jadwal kita. Jadi budaya Jepang seperti itu sangat berguna. Dan Jasa Michael berharap dia bisa memiliki keterampilan seperti itu, mulai mencoba juga untuk merapikan tempatnya. Ada pertanyaan lagi? Okay, so this is a question from Julieta or Julieta. I'm not sure where they're from. Ada pertanyaan online ya dari Juliet. Nggak tahu dari negara mana. Apa yang terjadi jika saya mendengar atau melihat sesuatu yang buruk terjadi? Dan kemudian memiliki gambaran buruk dalam pikirannya dan bagaimana merubahnya itu menjadi surga Buddha. Kalau Jasa Michael nggak pernah nggak pernah nonton berita dalam hidupnya. Tapi kemudian dalam pemilu 3 pemilu terakhir, dia harus tahu apa yang terjadi. Harusnya sih kita memang tahu apa yang terjadi di dunia secara umum, tapi tidak berarti bahwa kita harus mendengarkan berita yang sama sampai berkali-kali. Dan kadang-kadang berita buruk datang ke Jasa Michael beberapa kali. Dan kemudian Anda melihat gambar-gambar yang menyedihkan, mungkin gambar perang atau gambar, dan itu sangat mengganggu pikiran kita. Dapatkah kita menggunakan itu? Apakah itu bisa berguna? Kami menerjemahkan karma sebagai Vibhanga, merupakan buku yang baru selesai diterjemahkan tahun lalu. Buku yang bagus, buku sutra. Ada yang bertanya kepada Sang Buddha, dapatkah Anda memberikan daftar ya tentang hal-hal yang terjadi karena karma? Dan kemudian buku itu diterjemahkan sebagai segala macam karma, karena Sang Buddha menjelaskan berbagai macam karma secara panjang. Ini ada seorang wanita bernama Gina Rivera dari Guadalajara. Wanita tersebut melakukan berbagai kegiatan selama 1,5 tahun. Ada pengajaran yang menarik di dalam buku itu yang membolehkan anak-anak untuk menonton kekerasan. Berbicara tentang karma, apa hasilnya, apa karmanya untuk kita bisa melihat kekerasan? Kalau istrinya Jasa Michael nggak akan mau nonton kekerasan. Karena kalau Jasa Michael, kalau Jasa Michael senang nonton film tentang Brad Pitt, tapi kalau istrinya bilang nggak mau ngelihat gambar itu di dalam pikirannya.
Menurut Karma Vipanga, images. And then there Anda ingin menghindari semua gambar-gambar tersebut. that monks Nah, itu butuh keterampilan yang harus dibangun oleh para biarawan. 19 years. Dan kalau Jesse Michael menggunakan keterampilan itu di New York selama 19 tahun. So I Kita do it coba with menundukkan kepala. Authority bus terminal every day. That's like Kalau si Jesse Michael kan datang ke stasiun bis namanya Port Authority. and I'm supposed to keep Ribuan orang datang ke make it to the right subway. You know? ribuan orang datang ke stasiun itu tiap hari, dan kemudian Jesse Michael berusaha menundukkan kepalanya supaya tidak melihat banyak hal. Jadi ada latihan dari para biarawan untuk bisa melihat hanya dengan setengah mata. And you get a, what do you call it? It becomes a instinct. You just look down. And so you Jadi contohnya kalau ketemu cewek, dia langsung menundukkan matanya sehingga gambarnya itu cuma jadi gambar setengah. Jadi jangan dilahap itu gambarnya. Coba pelajari keterampilan monastik ini untuk mengatur mata kita. Karena kalau kita melihat gambar itu akan tertanam di dalam pikiran Anda. Jadi sebaiknya menghindar aja. Jadi lakukan itu secara natural. Bisakah kita memanfaatkan gambar seperti itu? Ya, banyak contoh dari itu. Anda bisa membayangkan Anda melemparkan bom kepada keegoisan Anda, atau kepada kekesalan Anda kepada teman-teman Anda. Ya, kita bisa menggunakan gambar itu, tapi secara umum akan lebih baik kalau kita melemparkan bunga kepada musuh kita, bukan melemparkan bom. Coba ini tadi komputernya sempat hang, sekarang mau dilihat apa udah jalan lagi. Don't buy me a new computer. I have a new computer. I don't have time. Jangan belikan Jesse Michael komputer baru, katanya udah punya komputer baru. Tapi sekarang komputernya lagi hang, lagi dicoba lagi. Anyway, what he's gonna say. Can you? Jadi apa yang dikatakan? The next paragraph. Paragraf yang selanjutnya bisa ditampilkan di layar. I'll do it this way. Coba. I kind of want to do it this way. It's more fun. Okay. Lama Dangsang. So we had a question. And by the way, towards the end of day 2 in your retreat. Ada pertanyaan dan dan di akhir retreat kita akan membahas kata ini. Yeah, okay. Sorry. Yeah. Okay, I got it. All right. Namadang Sangye Lang Lu Chute. What was the question we stopped with after the first class? Apa pertanyaan yang pertama kali kita tanyakan di awal kelas? Bagaimana kita menjadi makhluk yang lebih tinggi, menjadi sofa di apartemen tersebut.
Kita kan manusia ya. Okay, what did the Buddhists want? And what does Apa yang diinginkan oleh Buddha? Apa yang ingin diajarkan oleh Sang Buddha? Trulte, Chipitin, Samantabhadra. What's that? Yeah, this is this bodhisattva who, when he's making offerings to a Buddha, he doesn't offer Jadi- one rose. He fills the sky. with Jadi seorang bodhisatwa pada saat memberikan persembahan kepada Buddha, dia meditation for Buddhas. Okay. dia mempersembahkan meditasi kepada Buddha, mempersembahkan bunga With red flowers and offer dan mengisi langit dengan bunga berwarna merah. Chu means offering, Chin means a cloud. Okay. Trulte, Jadi memberi persembahan kepada dengan awan. Imagine that the function of those offerings is to increase Yepa, the Zepa, and the Chin. Jadi bayangkan bahwa kegunaan dari persembahan tersebut adalah You're untuk supplying your Lama with resources. Anda memberikan guru Anda dengan berbagai macam sumber daya. Vietnam offered me some red envelope this morning, you know. Ada orang Vietnam yang menawarkan amplop merah kepada Jesse Michael pagi ini. So, so when you make an offering to the Buddhas, Jadi pada saat Anda memberikan persembahan kepada Buddha untuk pengajarannya, resources. Anda berpikir Anda memberikan berbagai macam materi. That's when you're talking about offerings to a teacher. Jadi pada saat kita bicara tentang persembahan kepada seorang guru, Money, yang mereka butuhkan adalah sumber daya, itu bisa aja uang, tapi yang dibutuhkan itu sungguhnya bukan untuk dirinya, tapi supaya dia bisa melayani orang. Jadi Anda bisa mempersembahkan sumber daya, uang, bisa waktu, bisa volunteer. huge international staff. There's these two weird Chinese people Ada juga staff secara internasional. for 100 translators to translate everything into Chinese. Jadi ada orang Cina yang aneh yang menyumbangkan $100.000 untuk membayar 100 orang penerjemah di China untuk bisa menerjemahkan naskah ini. So when you're thinking about gifts to a teacher, they need Jadi pada saat Anda memikirkan tentang persembahan kepada guru, support to help people. And karena guru membutuhkan dukungan untuk bisa melayani orang, saying lifetime, you know, offer them lifetime. Anda mempersembahkan hidup Anda. Jadi jangan hanya mempersembahkan beberapa bulan atau beberapa tahun, tapi seluruh hidup Anda. To a lama or a teacher, Pada saat Anda bertemu seorang guru, they need hours. If they don't have hours, the fundraising doesn't help. So they need hours and they need support. And they need mereka membutuhkan waktu dan mereka membutuhkan dukungan you know, dan kerja keras dari para murid-muridnya. and I'm like, I just look at them and I say, is this person gonna work hard or do I need to babysit? Jadi kalau ada orang yang datang ke Jesse Michael dan ingin membantunya, Jesse Michael berpikir apakah orang ini mau bekerja keras untuk dia. I know you work your ass off. Dan Jesse Michael mengatakan, ya saya membutuhkan kerja keras Anda. Saya tahu Anda bekerja sangat keras di sini. Dan itu membutuhkan waktu. Running, Jadi harus ada yang mau menyumbangkan waktunya. build a stupa on their own without any help at all from Jesse Michael. We should get Jadi ada orang di sini yang membangun stupa, bekerja keras membangun stupa dengan tenaganya sendiri tanpa bantuan dari Jesse Michael. Itu adalah Sunam. it's fun for me to watch people enjoying it. Yeah. Anyway, congratulations. Menyenangkan buat Jesse Michael untuk melihat orang menikmati pekerjaannya. It's very, very beautiful. And Dan indah sekali. it's amazing. Luar biasa. Made from our own stone here. Yeah, which is amazing.
dibuat dari batu yang tersedia di dekat daerah situ. So for dessert, Jadi sebagai penutup, realms depressing meditation, trying to jadi setelah Anda melakukan meditasi yang menyedihkan ini, towards the Thursday afternoon. jadi dan nanti sebagai penutup di hari Kamis Offerings to Buddhas instead of like lakukan persembahan untuk Buddha. cream brulee or or as red envelopes or Atau amplop merah atau like more kue, tapi persembahkan hidup Anda, they can use. persembahkan sesuatu yang indah yang mereka bisa gunakan. Then we're gonna do a little more. We have some time. Let's use it. Getza, Masih ada waktu sedikit, kita gunakan that after this class, sesudah kelas ini. Gelsi and Venerable Cat isn't will Gelsia the retreat boundaries. Okay. akan melakukan closing boundaries, Silence artinya berdiam. Oh, for the online. Ours is at 2 o'clock. Anybody want to give a definition of silence? Nanti jam 2. Ada yang mau ngasih definisi dari diam? Oh ya, tidak ada bicara. Iya, itu betul. That's a funny thing. Okay. Lucu ya. Getza Dusunge. I talked twice in my 3-year retreat. I remember. One, Saya bicara 2 kali kepada Maitri yang berusia 3 tahun. we were having breakfast outside, and this huge Mereka lagi sarapan di bawah. Dan kemudian ada yang susternya yang besar sekali tubuhnya. Dan ada di belakangnya, kemudian dia sampaikan bilang boom, maksudnya mau bermain-main ngagetin. Dan itu merusak kesunyian yang ada pada saat itu. He says, when you're Jadi giving dikatakan pada saat Anda memberikan, we had it a long time ago, like 10 minutes ago. Your Kami bank account. You can call it your seed account. pada saat Anda memberikan saldo bibit Anda, It's cool. It's chill. itu keren banget. It means it's okay. Okay. You want to Iya, bolehlah, nggak apa-apa, bagus. Kalau Anda mempersembahkan bibit Anda, bagus. Lanjutkan. and you can do it for too soon. Dan Anda bisa melakukannya untuk Too soon. Past, present, and future. No limitation. Okay. tanpa batasan. Karma you did 10 years ago. Jadi karma baik yang Anda lakukan 10 tahun lalu, Karma you're planning to do in the next 2 days of atau karma yang Anda lakukan di dalam 2 hari ke depan. Jadi ini karma dari masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Semua bibit itu bisa dipersembahkan. talking about your body and your possessions. Tapi pada saat bicara tentang tubuh Anda dan kepemilikan Anda, barang-barang milik Anda, Or your future life's body and possessions. Anda bisa memberikan tubuh Anda sekarang atau tubuh Anda di masa depan, tapi bukan tubuh Anda di masa lalu. Ya nggak tahu ya tentang hal itu. Or maybe when you give it, it's a present memory. Something like that. Atau Anda bisa mempersembahkannya sebagai ingatan masa lalu. Talking about the seeds you collected last year. Jadi Anda bisa bicara tentang bibit yang Anda lakukan tahun lalu kepada orang-orang yang berada di dunia neraka, Last year's car. Or the atau again, mobil yang dari tahun lalu, you don't want to offer atau mobil yang Anda miliki waktu Anda berusia 15 tahun. Anda bisa mempersembahkannya. no, I think that's debatable. Okay. Nggak tahu deh, itu ya Michael juga bingung tuh. Jambatsor Keching. He says, as I mentioned before, Jadi dikatakan seperti yang disebutkan sebelumnya,
pada saat Anda melakukan tonglen, Dewe Pongluk, you're supposed to Anda seharusnya berpikir tentang apa yang dibutuhkan oleh orang lain and then you're supposed to dan apa yang mereka tidak miliki secukupnya. okay, you're supposed to use love to give it to them. And then he says, Lo jongi mipa dini la tutangi tsor chiga. Hold that feeling of love. That Tapi tahan when you're doing the dong part of Donglen, rasa cinta kasih Anda pada saat Anda when you get melakukan tonglen. he says, hold that feeling. Got it? So the Jadi, feeling, the good feeling pe- you get pegang rasa cinta kasih tersebut. mentally, hold it. Jadi pada saat Anda memberikan sesuatu kepada orang secara mental, Be able to bring it back up because you're Dan, gonna need it when we get the low. ambil perasaan itu, simpan perasaan itu karena Anda akan memerlukannya pada saat What's low? melakukan lojong. Bodhicitta. Jadi lojong itu adalah praktek bodhicitta. Mind training like doing the multiplication tables or something. Jadi bukan latihan pikiran. All right, good. Mibadina tutangi tsor chiga. Shenyang. Now we got 5 minutes. Kita ada waktu 5 menit. The thing you're gonna do Thursday evening. Kita akan bicarakan tentang hal yang akan kita lakukan hari My Kamis. wife criticizes me for Istrinya Jesse Michael she says dessert's okay. mengkritik bahwa dia memiliki I'm like, makanan penutup. okay. Tela jamba kulu. It's Ini nice to bicara have tentang someone penutup untuk hari Kamis nanti. who tells me what to do. Tela jamba kulu chu. Chilam kundu tsikijang. This is another quotation from the 7-part Lojong. Ini kutipan lain dari Lojong bagian 7. For doing your Tonglen. And it can be personalized. Okay? It can Jadi tonglen ini bisa dibuat sesuai kebutuhan kita. for Anda bisa membuat doa Anda sendiri. Jadi dalam 2 hari ke depan, Anda bertanggung jawab untuk membuat doa Anda sendiri in the hell realms. pada saat Anda melakukan sesuatu di dunia neraka tadi. You can create a mantra for example, from your lama's name. Jadi Anda bisa menciptakan doa dari nama guru Anda. Fill in the name and then say Hum Pet. Okay. Om Shintian Hum Pet. Om Sugen Hum Pet. Okay. You can make it's called a name. Tinggal, And to me, itu disebut doa berdasarkan nama. I didn't do Dan Jesse Michael melakukan itu sebagai persembahan kepada makhluk hidup and I still do it when I walk around dan here. masih melakukannya. Jadi pada saat berjalan berkeliling, dia mengucapkan doa tersebut. Ancient tradition of Tonglen, I walk Tapi di dalam kebiasaan kuno di humble Tonglen, or di sini dimasukkan mantra atau doa yang Anda ucapkan pada saat Anda melakukannya. Diamond Mountain, Jadi pada saat Anda berjalan keliling Diamond Mountain, for Anda sedang berolahraga. jumping jack barefoot, which is foolish. in Tapi hati-hati, jangan pernah jalan kaki dengan kaki telanjang karena bisa terluka kakinya, nanti masuk rumah sakit. So we need a mantra for Anda membutuhkan doa and untuk melakukan tonglen use your own imagination. dan dikatakan Use your own. bahwa Anda bisa menggunakan And here's an example. buatan Anda sendiri Korean, dan diberikan contoh. okay. Samjen Kubu Jungil Dakla Min Dak Niwe Dekun De Top Shop. Okay. That's the one from the 12th century. Okay. Dan itu ada contoh dari abad 12. I think you could make something more slick. But Mungkin Anda bisa membuat sesuatu yang lebih santai. suffering of all living beings ripen on me instead. Land Biarlah semua dosa orang yang berada di dunia neraka itu menjadi tanggungan saya. don't to them. Dan saya berikan semua kebahagiaan saya kepada mereka. I don't like it. Me suffer, you happy. Kalau Jesse Michael nggak suka, karena artinya saya menderita, Anda bahagia. You happy.
sebaiknya kita bahagia, mereka juga bahagia. But it's called a sanke. Sanke means something you can mutter under your breath while you're washing dishes and you're Jadi walking around. ada sebaiknya adalah sesuatu yang bisa Anda tanggung pada saat Anda melakukan kegiatan sehari-hari. Quietly, secretly. Sesuatu yang Anda bisa ucapkan pelan-pelan secara diam-diam pada saat Anda melakukan kegiatan sehari-hari. You of Tonglen, okay? Sesuatu yang mengingatkan Anda untuk melakukan Tonglen. Nanti Anda akan diuji pada hari Jumat untuk melihat bagaimana kemampuan Anda mengucapkan mantra tersebut. Sexy self mantras. Okay? Jadi doa pribadi yang seksi untuk melakukan Tonglen. And make it yourself. It's legal. Dan buat sendiri. There's a rule for mantra making and it's legal. Daniel has Ada aturan untuk pembuatan mantra dan ini merupakan dan sah. Pertanyaan terakhir, yeah. Make your own mantra. buat doa Anda sendiri What's your untuk mantra Tonglen. for 2 days? Apa When you're deep in meditation, doa ini yang akan Anda ucapkan selama 2 hari? like when you're eating, cooking, Yaitu jadi kata-kata yang bisa Anda ucapkan pada saat Anda lagi masak atau lagi baca atau lagi duduk atau lagi nonton. condos in the hell room. Okay. Jadi Anda punya apartemen di dunia neraka. Baiklah. I'll see you. So Tim, what happens next? Tim, apa yang ada apa setelah ini? Okay. So 10-minute break and then come back. Kita istirahat 10 menit. What do the guys do here? Apa yang Anda lakukan di sini? All right, cool. So Tatiana is going to give some announcements to those of you online. Ada pengumuman nanti dari Tayana. Yes. We're going to do about a 10-minute break to start the boundary ceremony for closing ceremony for those online. And then Jadi announcements 10 menit istirahat untuk kita yang akan melakukan closing boundary secara online. Thank you, Geshe Michael, for teaching us today and for Terima kasih Jesse Michael sudah memberi pengajaran hari ini dan Anda semua yang ikut serta dalam retreat ini. Terima kasih sudah bergabung dalam pelajaran di ACI dan Anda bisa dapat semua informasi di platform ACI. Kalau Anda yang belum mendaftar untuk kelas ini, Anda bisa masuk ke website dan bisa dapat segala informasi di situ. Jadi dalam beberapa hari ini kita akan melakukan retreat, akan ada kelas di hari Rabu dan hari Kamis. Kita akan masuk ke kelas lagi hari Jumat jam 6 pagi waktu Arizona. Tetapi yang virtual Gompas akan selalu berlangsung, jadi tidak akan berhenti. 2 hari kita retreat, Jumat nanti balik ke kelas. Virtual Kompas akan terbuka buat siapa aja dan Anda bisa mendapatkan informasinya di platform ACI secara online. Akan ada closing retreat boundaries segera. Dan Anda yang ingin melakukan retreat ACI, kita akan mendapatkan retreat yang indah. Nikmati waktu Anda.
Dan kita akan ada kelas lagi hari Jumat tanggal 14 April. Terima kasih.